Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah memasuki suatu era kehidupan yang ditandai oleh terjadinya revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Proliferasi teknologi digital ini turut membawa perubahan dalam berbagai sendi kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan tak terkecuali pendidikan. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Saya, Muhammad Abid Ihsan, guru fikih pada MAN 1 Magetan, telah membuat inovasi pembelajaran yaitu role playing peradilan semu sebagai media pembelajaran fikih materi peradilan Islam kelas 11 MAN 1 Magetan. Bagaimanakah pelaksanaannya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing PDT-G/2019 PA-MGT Magetan, Kamis 31 Oktober 2019 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing PDT-G/2019 PA-MGT Jumat 1 April 2019. Sidang untuk umum. Penggugat atas nama Risa Fairuz dan tergugat atas nama Idi Rofiq dan atau kuasa hukumnya disilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi, Bapak. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak, Bu Hakim. Surat gugatan saya dibantu oleh kuasa hukum saya. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu, akan saya menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa, Bu Hakim. Nama saudari, Risa Fairuz, umur saudari, 25 tahun. alamat saudari, Desa Tangerang, Kecamatan Tangerang. agama saudari. Islam. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang ke sini didampingi oleh kuasa hukum. Apakah saudara benar kuasa hukum penggugat? Iya, Bagian benar, saya kuasa hukum dari penggugat. Coba perkenalkan identitas saudara. Nama saya Adi Bintang Arfai dari kantor Advokat Bintang and Partners yang beralamatkan di Jalan Raya Takeran, Goranggareng, Kabupaten Magetan. Bisakah saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Bisa, Bagian? Baiklah, saudara kuasa hukum harap duduk di panggung belakang terlebih dahulu. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi, Bu Hakim. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu, akan saya menanyakan identitas saudara. Namun, sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa, Bu Hakim.
Nama saudara, Idi Rofing Laksana, umur saudara, 30 tahun, alamat saudara, Desa Karangrejo, Kabupaten Magetan, agama saudara, Islam. apakah saudara dalam persidangan akan maju sendiri? Tidak, saya bersama kuasa hukum saya. Terima kasih, saudari yang mewakili. Iya benar Bu Hakim, saya kuasa hukum dari tergugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Perkenalkan, saya Angelina MH dari kantor advokat Angelina Associates yang bertempat di Jalan Sumatera nomor 31 Kota Magetan. Bisakah saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus? Bisa Bu Hakim. Baiklah saudari kuasa hukum, harap duduk kembali. Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Iya Bu Hakim, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Ya, betul. Mengapa saudara datang ke sini? Saya mengikuti undangan dari pengadilan untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat dan saudara tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Risa Fairuz binti Muhammad Sujud sebagai penggugat dan saudara Idi Rohim bin Muhammad Abid Iksan sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silahkan Hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Bu Hakim Ketua. Saudari penggugat dan saudara tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudari perhitungkan? Sudah Pak Hakim, tekad saya sudah bulat. Saudara tergugat, apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Tidak, saya ingin melanjutkan rumah tangga dengan istri saya karena untuk menjaga anak-anak saya. Jadi kami harap pada saudari penggugat dan tergugat, turunkanlah niat saudara bercerai. Keluarga yang itu adalah idaman kita semua. Untuk kasus ini, menurut saya bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah kita selesaikan secara damai saja. Terima kasih Bu Hakim. Baiklah, kalau begitu saudari penggugat dan saudara tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak Bu Hakim, saya tetap menginginkan untuk bercerai. Bagaimana saudara tergugat? Tidak, saya ingin melanjutkan rumah tangga dengan istri saya demi anak-anak saya.
Baiklah saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator. Apakah saudari penggugat mengambil mediator dari pengadilan atau mencari yang lain? Saya menginginkan mengambil mediator dari pengadilan saja, Bapak. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Rizky Ramadan Sarjana Hukum sebagai hakim mediator dalam perkara 0779-PDT-G-2012-PA-MGT. Baik, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudari Risa Fairuz binti Muhammad Sujud beserta kuasanya dan saudara Idi Rohim Hastana beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi, Bapak. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, bagaimana dengan usaha mediasi saudari? Saya rasa usaha mediasi yang berjalan selama ini gagal, Bu. Bagaimana dengan saudara tergugat? Ya, proses mediasinya gagal karena tidak menemukan jalan keluar untuk perdamaian. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Baiklah, kuasa hukum penggugat, apakah gugatan sudah cukup atau mau ditambahkan? Sudah cukup, Bapak. Bagaimana kuasa hukum pihak tergugat? Apakah saudari telah menerima gugatan dan mempelajarinya? Iya, sudah paham, Bapak. Apakah saudari sudah menyiapkan jawabannya? Sudah, Bapak. Baiklah, kuasa hukum penggugat, ini adalah jawaban dari pihak tergugat. Silakan dipelajari. Ya, Bapak, terima kasih. Baiklah, sidang dinyatakan ditutup. Saksi-saksi dari saudara Risa Fairuz diperkenankan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara yang memakai baju batik, siapakah nama saudara? Nama saya Budi Mustofa, Berapakah umur saudara? 27 tahun, Di manakah alamat rumah saudara? Desa Takran, Kecamatan Takran, Apakah agama saudara? Islam. Baiklah, saudari yang memakai jilbab merah, siapakah nama saudari? Nama saya Nurul Samsiah. Berapakah umur saudari? Umur saya 23 tahun. Di manakah alamat rumah saudari? Nama saya Desa Takran, Kecamatan Takran. Apakah agama saudari? Agama saya Islam. Para saksi sebelum diminta kesaksiannya, apakah siap untuk disumpah? Siap. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
Demi Allah, saya bersumpah. Apakah saudara mengetahui antara bahtera rumah tangga antara Risa Fairuz dengan Iki Rohim? Ya, saya mengetahui. Bagaimana dengan rumah tangga mereka? Apakah baik-baik saja atau banyak percekcokan? Beberapa akhir ini tidak cukup harmonis hubungannya. Apakah penyebabnya percekcokan tersebut? Setahu saya, suaminya itu pada akhir-akhir ini jarang pulang, sehingga kayaknya hubungannya sehingga tidak dapat harmonis dan jarang berbahagia. Saudari yang berjilbab merah, siapakah nama saudari? Nama saya Nur Samsia. Berapakah umur saudari? Umur saya 23 tahun. Alamat rumah saudari? Alamat saya Desa Katran. Apakah benar bahwasannya Risa Fairuz dengan Iki Rohim Hastana rumah tangganya mengalami percekcokan yang sangat besar? Ya benar, karena beberapa bulan terakhir ini sang suami sering pulang larut malam dan tidak menafkahi istri dan beserta 3 anaknya. Baiklah, semua tahapan sidang telah dilalui dan penggugat tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, sidang kami tunda dilanjutkan pada tanggal 5 November 2019 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang dinyatakan dibuka. Sebelum saya membacakan putusan, apakah dari kedua belah pihak merubah keputusannya? Tidak, bagi klien saya tetap ingin melanjutkan perceraian tersebut. Baiklah, bagaimana dengan kuasa hukum saudari tergugat? Klien saya mengikuti keputusan dari istrinya. Baiklah, saya akan membacakan putusannya. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 Peng Sugro tergugat terhadap penggugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp1.250.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 November 2019, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Dr. Anda Nurul Solehah SH MPU, Anggi Nur Syafruddin SH, dan Eko Arif SH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi Hajah Lintang Gali SH sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Sidang diakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim diperkenankan meninggalkan tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri.